Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 8 Juni 2021 bersama saya Okta Kambuno. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas anugerah keselamatan dan napas kehidupan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat kembali menikmati keindahan alam yang telah Engkau ciptakan. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini berjudul Keberanian Menyelesaikan Konflik. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan Yesus mengajarkan dan menginginkan kita hidup damai dengan semua orang. Mengapa? Karena jika terjadi konflik dalam kehidupan kita dengan sesama, baik keluarga, tetangga kita, teman sekerja, maupun sesama yang berada di sekitar kita dalam beraktivitas sehari-hari, tentunya memiliki dampak yang menghilangkan kenyamanan, ketenangan, bahkan dapat menghancurkan kehidupan kita. Kemudian, kemungkinan-kemungkinan apakah yang muncul sebagai dampak dari konflik tersebut? Kemungkinan pertama, dapat menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Jika kita tidak harmonis dengan orang lain, tentunya juga mengganggu keharmonisan kita dengan Tuhan. Disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kemungkinan kedua, konflik yang terjadi dan belum terselesaikan akan menghalangi kemurnian akan doa-doa kita. Kenapa hal itu mempunyai korelasi atau berkaitan? Di dalam Alkitab mengatakan bahwa jika hidup kita ditandai dengan konflik, dosa, dan ketidakharmonisan, maka doa-doa kita tidak akan tersampaikan atau tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, yang berbunyi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kemungkinan ketiga, konflik yang belum terselesaikan berpotensi besar menghalangi kebahagiaan kita. Tentunya kita sulit, bahkan tidak dapat menemukan kebahagiaan di saat terjadi konflik. Dengan kata lain, tidak akan terjadi bahagia dan konflik di saat yang bersamaan. Ketika konflik masuk melalui pintu depan, maka kebahagiaan keluar dari pintu belakang. Pada saat terjadi konflik, tentunya tidak akan dapat hilang dengan sendirinya. Kita tidak mampu melenyapkan, mengabaikan, dan menyangkalnya, bagaikan menyembunyikan sesuatu di dalam karpet. Tentunya kita pernah mendengar
Seseorang yang menyarankan sesamanya yang mungkin sedang menghadapi konflik dengan berkata, "Diamkan saja, dengan berjalannya waktu nanti akan selesai dengan sendirinya." Kira-kira apa yang akan terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hal ini bagaikan seorang yang mengalami luka terbuka. Apakah dengan didiamkan dalam jangka waktu tertentu, maka akan sembuh dan tertutup dengan sendirinya? Yang sekiranya terjadi adalah luka tersebut akan bertambah parah, bahkan kemungkinan membusuk. Demikian juga dengan konflik, mungkin menjadi reda atau tenang untuk sementara waktu, tetapi konflik yang tidak atau belum terselesaikan akan menyimpan amarah, dendam, kebencian, kesedihan, bahkan kepahitan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan dan melenyapkan konflik, tentunya kita harus memiliki niat untuk berani menyelesaikan. Jangan menunggu dan terlalu berharap jika orang yang berkonflik dengan kita akan mendatangi kita terlebih dahulu. Tetapi tunjukkan kita sebagai anak Tuhan. Bangkitkan keberanian kita untuk mengambil inisiatif dengan mendatangi orang tersebut, menyelesaikan konflik yang ada, sehingga kita menjadi pembawa damai. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, apakah kita berani untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin masih kita hadapi? Biarkan Roh Kudus bekerja untuk memenuhi hidup kita, sehingga berbekal kasih dari Tuhan Yesus yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyelesaikan konflik yang ada dan menyembuhkan luka di hati kita dan orang lain. Demikian renungan kita pagi hari ini, dan marilah kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas firman yang telah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Mohon hikmat daripadamu, sehingga kami memperoleh keberanian untuk menyelesaikan konflik yang tengah kami hadapi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berkarya melaksanakan tugas dan kewajiban dengan selalu menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.